Sebuah lensa dengan jarak fokus minus 6 cm membentuk bayangan dengan perbesaran setengah kali. Tentukan jarak benda terhadap bayangan. Oke, ini terkait lensa cekung tentu saja ya. Karena di sini ada tanda negatif, berarti itu merujuk pada lensa cekung. Nah, bisa kita gambar disederhanakan seperti ini yang sudah saya gambarkan, dan biasanya diberikan tanda negatif di atas untuk menyatakan dia lensa cekung. Kemudian di sebelah kiri, kalau kita bayangkan bendanya ada di kiri, ini adalah letak titik fokus aktifnya. Kita tulis F1, ini pusat kelengkungan 1. Di sebelah sana ada fokusnya juga, tapi kita sebut F2 gitu ya, fokus pasif. Oke, kita tidak berkeinginan membahas itu, kita hanya ingin menjawab ini. Tentukan jarak benda terhadap bayangan. Nah, untuk menjawab ini berarti kita harus tahu bendanya di mana, kemudian bayangannya di mana. Nah, minus 6 di sini itu bukan dalam artian ada jarak minus, yaitu menyatakan arahnya ke arah sebelah kiri. Jadi F1 6 cm. Sana juga 6 cm sebenarnya ya. Tapi menyatakan fokus aktifnya ada di sini. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, untuk menjawab ini kita hanya butuh sebenarnya persamaan dari lensa dan persamaan perbesaran lensa. Kita mulai dari perbesaran lensa. Perbesaran lensa tidak lain adalah jarak bayangan dibagi jarak benda. Dikatakan di sini 1/2. Nah, ingat ini adalah nilai mutlak sebenarnya ya, nilai mutlak dari perbesaran. Kenapa begitu? Oke, mungkin kamu masih ingat jarak bayangan pada lensa cekung itu selalu negatif gitu ya, karena dia bersifat maya. Dia ada di ruang benda. Nah, sementara ruang benda ada di depan sini. Berarti bisa kita bayangkan bayangannya ada di depan sini. Oke. Artinya kalau kita mau hapus tanda mutlak di sini, gitu. M sama dengan S aksen per S itu sama dengan minus sebenarnya ya. Karena jarak bayangan pasti minus, karena dia maya. Oke, oleh karena itu kita dapatkan S aksen jarak bayangan sama dengan minus 1/2 S. Nah, ini yang nanti kita masukkan ke persamaan lensa yang sudah kita kenal tentu saja, yaitu 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Maka 1/-6 sama dengan 1/, kita masukkan S ya, berarti ditambah 1/, maksud saya kita masukkan S aksen yang sudah kita temukan tadi, minus 1/2 S gitu. Nah, ini yang butuh kita sederhanakan. Maka 1/-6 itu sama dengan 1/S aksen ditambah 2/-S gitu ya. Oke, maka kita jadikan 1 itu S gitu ya. Kayak ini 1 ditambah minus 2 gitu ya. 1 ditambah minus 2 sama dengan 1/-6. 1/-6 itu sama dengan minus 1/S. Maka S atau jarak benda itu adalah 6 cm. Artinya dalam hal ini benda tepat ada di titik fokus. Jadi kita bisa bayangkan benda yang dimaksud ada di sini. Ya. Oh, agak miring. Mungkin saya buat agak lurus. Eps. Bendanya ada di sini. Oke. Nah, ini yang kita sebut tadi sebagai S gitu ya. Nah, bayangannya di mana? Ya tinggal kita masukkan ke persamaan ini tadi. S aksen sama dengan
minus setengah kali S dikali 6 cm. Tidak lain adalah 3 atau minus 3 cm S aksen. Maka sebenarnya nilainya dari titik 0 itu adalah di titik 3 ya, di depan di sini karena dia maya. Maka ada bayangan di sini, perbesarannya setengah, maka kita bayangkan itu setengah ya. Oh, ini saya hapus dulu biar nggak ambigu. Ada bayangan di sini, yang mana ini S aksen, ini S gitu ya. Nah, kalau ini sama dengan 6 cm, ini sama dengan 3 cm. Di gambar saya tulis 3 saja ya, bukan minus 3. Minus 3 karena bayangan ada di ruang benda. Oke, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak bayangan terhadap benda, gitu ya. Atau benda terhadap bayang ini. Oke, sebenarnya kamu bisa lihat itu adalah 3 cm gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan itu adalah kita bayangkan itu adalah D itu sama dengan S dikurang nilai mutlak dari S aksen gitu ya. Kenapa? Karena tanda minus pada S aksen bukan menyatakan jarak, tapi menyatakan posisi bayangannya. S dikurang S6 dikurang 3 itu sama dengan 3 cm. Berarti ini yang diminta kita temukan. Oke, baik, demikian pembahasan soal ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu.